Bagaimana pendapat Ustaz dengan orang yang meninggalkan amal karena takut riya? Apakah juga ini riya? Iya. Seorang yang meninggalkan amalan saleh karena manusia, maka itu juga riya. Karena sesungguhnya dia mengamalkan amalan saleh jangan karena manusia. Demikian pula sebaliknya, jangan meninggalkan amalan saleh juga karena manusia. Maka yang namanya riya adalah ukurannya manusia. Adapun orang yang ukurannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Nah, apa pendapat Ustaz jika ada seorang penuntut ilmu yang dalam hatinya terbesit azam bahwa dia ingin mengungguli gurunya? Jazakallahu khair. Jangan. Jangan memiliki niat yang seperti itu. Jangan memiliki niat yang seperti itu. Niatkan beramal hingga menjadi seorang yang saleh karena belajar ilmu din beda dengan belajar ilmu silat. Nah, berbeda. Kalau ilmu silat begitu biasa, muridnya pengen ngalahkan gurunya dan gurunya pakai taktik. Kalau dia punya 10 ilmunya akan sampaikan 9. Yang satu buat dirinya, kalau muridnya melawan dia punya ilmu yang rahasia. Dan itu yang selalu dicari oleh muridnya, dan cerita-ceritanya kayak gitu diulang-ulang. Cerita silat mesti begitu. Mesti urusannya adalah urusan buku ilmunya. Tapi kalau urusan agama, bukan itu tujuannya. Supaya kamu bisa beramal saleh untuk dirimu sendiri. Ya, ini kalau saya tidak belajar, saya nggak akan bisa beramal ibadah dengan benar. Itu tujuannya. Sehingga jangan disamakan. Demikian pula tidak sama dengan belajar resep-resep kue. Tidak sama juga. Biasanya kalau resep-resep kue urusannya apa? Persaingan dagang. Kata gurunya, kalau saya ajari semuanya, nanti dia dagang, saya yang bangkrut. Pembelinya pada kesana semua, begitu. Tapi ini khairuddin azakumullah, yang namanya belajar ilmu agama bukan untuk dagang, bukan untuk persaingan, bukan untuk ngalah-ngalahan. Kayak belajar silat bukan. Tetapi ini adalah untuk beramal ibadah kepada Allah Ta'ala, dan itu hak seluruh manusia. Gurunya tetap harus belajar, kamu pun tetap harus belajar. Nah, bahkan semestinya dia menghormati gurunya, walaupun sampai kamu ternyata lebih alim dari gurumu, tetap harus menghormati gurumu. Dia adalah orang yang mengajarimu ilmu pertama kali. Dialah yang membimbingmu jalan ke jalan yang benar, ke jalan ilmu, ke jalan sunnah. Nah, harus kita menghormati dia. Barakallahu fiik. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim kalau terbesit di pikiranmu seperti itu. Jangan-jangan itu bisikan syaitan. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.